Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memenuhi janjian. Selamat datang. Makasih. Iya. Ente duduk di mana? Situ lagi. Oh, kembali ke istana. Oke, ke sasana. Nggak dikontrakkan Ibu. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, sekarang sudah hadir narasumber kita, guru kita yaitu Bapak Profesor Haji Muhammad Quraisy Shihab. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya, ini kita tadi lagi ngebahas mengenai malaikat nih Pak, ya kan malaikat. Nah dari tadi kita sudah opini masyarakat juga tentang yang mereka tahu tentang malaikat. Nah di sini banyak yang bilang bahwa mengandai-andai atau mungkin meraba-raba dari bentuk malaikat sendiri. Katanya yang pakai sayap lah, katanya seperti cahaya, katanya wujudnya kalah selebritis, kalah artis atau kayak gimana. Lalu juga yang jadi pertanyaan di sini, malaikat itu goib atau gimana sih Pak? Gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah ataupun ada di studio di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang malaikat, saya ingin dulu kita fahami makna kebahasaan. Saya ingin bertanya, malaikat itu kata yang menunjuk satu atau banyak? Banyak. Jadi saya tidak perlu berkata malaikat. Lebih dari satu. Kalau saya berkata ulama, itu banyak atau satu? Beda pendapat itu. Kalau dalam bahasa Arab, ulama itu banyak. Malaikat itu banyak. Kalau satu namanya malak. Malakun. In hadza illa malakun karim. Waktu itu wanita-wanita yang bersama istri pemimpin di Mesir itu dengan Zulaikha, ya, begitu Yusuf masuk terus dia kata, in hadza illa malakun karim, ma hadza bashar. Ini bukan manusia, ini terlalu indah. Ini tidak lain kecuali malakun karim. Jadi malak itu satu, kalau banyak malaikat. Kita wajib percaya pada malaikat. Malak ini terambil dari akar kata alaka. Alaka itu berarti mengutus. Jadi malak atau malaikat adalah utusan Tuhan. Allah menetapkan sesuatu, dia mengutus malaikat untuk melaksanakan apa yang ditetapkan Allah. Si A dapat rezeki sekian, malaikat. Si A saya tetapkan meninggal dunia, malaikat maut kamu tugas. Si A saya tetapkan mendapat wahyu dari saya, malaikat Jibril pergi sampaikan. Jadi alak utusan. Ada lagi yang berkata terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan. Itu bahasa. Kita wajib percaya wujud satu makhluk yang namanya malak, atau dalam bahasa Indonesia malaikat. Nah, sebelum kita rinci, kita akan lihat dulu satu hal. Saya ingin ingatkan pemirsa khususnya, ibu-ibu, bahwa dalam salah satu episode kita pernah bicara tentang iman, percaya. Pertanyaan saya ulangi. Apakah sesuatu yang dipercayai itu harus diketahui? Saya beri contoh. Ibu ke dokter, diberi obat. Tahu isi obatnya apa? Ibu mau minum. Kenapa mau minum? Karena percaya, walaupun tidak tahu. Karena itu orang harus percaya bukan karena tahu, tetapi tidak tahu. Dia percaya karena dia diberitahu oleh orang yang dia ketahui bahwa ini jujur. Yang kedua yang saya ingin katakan, tadi kita dengar ini, dalam agama, apa yang disampaikan itu
tidak mutlak semua yang disampaikan, yang ibu dengar, yang pemirsa dengar, harus dipercaya. Yang wajib dipercaya adalah apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan maknanya itu pasti seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi dan itu disampaikan melalui orang banyak kepada kita. Kalau satu orang saja yang sampaikan, tidak wajib kita percaya. Karena boleh jadi orang itu lupa, boleh jadi orang itu keliru. Nah, jadi yang dinamai kepercayaan adalah yang termaktub dalam Al-Quran dan maknanya pasti seperti itu. Dan yang termaktub dalam hadis yang disampaikan oleh orang banyak, yang mustahil orang banyak itu sepakat bohong atau lupa. Nah, karena itu, kita ambil satu contoh. Ada malaikat kiri kanan enggak? Ada. Bagus. Namanya siapa? Dan Atid. Dari mana tahu namanya Raqib dan Atid? Dari buku. Dari buku. Dari buku. Di Al-Quran dia katakan iz yatalaqqal mutalaqqiyan. Terus ma yalfizu min qaulin illa ladai raqibun atid. Dia katakan raqibun atid. Itu satu atau dua? Kalau dua dia berkata raqibun wa atid. Dia dua, keduanya itu raqib atid. Malak maut itu siapa namanya? Dari mana tahu? Al-Quran. Tidak ada di Al-Quran dia katakan. Yang di Al-Quran dia katakan tawaffathu rusuluna. Diwafatkan oleh rasul-rasul kami, yakni utusan-utusan kami, malaikat-malaikat. Itu namanya diambil dari hadis, tapi hadisnya bisa diperselisihkan oleh ulama. Kita harus percaya ada malaikat yang ditugaskan Allah mencabut ruh. Malaikat itu ada pimpinannya. Dalam hadis dikatakan pimpinannya namanya Israel, tetapi dia punya pembantu-pembantu lagi. Itu yang dikatakan rusul. Nah, ini hal-hal. Jadi apa yang saya ingin katakan, kita akan bahas lebih jauh siapa malaikat. Tapi jangan terlalu banyak menuntut saya mau tahu. Iya kan? Termasuk nanti dia tercipta dari apa? Iya. Apa benar dia tercipta dari cahaya? Ada ulama berkata, dari mana Anda tahu? Ada di Quran atau tidak? Kalau tidak ada di Quran, Jangan katakan. jangan dulu. Ada di hadis atau tidak? Kita teliti dulu. Oh gitu. Iya kan? Iya, Saya iya. kira demikian. Iya, jadi jangan sembarang ucap juga lah ya. Bagaimana bentuk atau wujud dari malaikat sendiri. Ya mungkin ada yang ingin bertanya tentang ini sampai sini? Belum ya? Belum ya? Oke, kita rehat dulu sejenak. Pemirsa yang ada di rumah maupun ada di studio. Masih akan kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita mengenai malaikat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Taman Surga. Tamannya orang-orang yang